Shalom. Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita angkat satu pujian. Bapa yang kekal. Selanjutnya untuk doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Suyono, dipersilakan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita mengawali kebaktian sore hari ini dengan menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa melalui doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga yang mulia, Allah yang kami kenal, kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh menjalani aktivitas kami hari ini dengan lancar, aman, tiada hambatan yang berarti.
Dan pada kesempatan sore hari ini, Tuhan telah mengantarkan kami bersama-sama menyediakan diri, menyiapkan diri untuk mengikuti kebaktian tengah minggu. Bapa di surga, buka pintu hati kami agar kami dapat menampung dan menerima, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-firman-Mu. Dan lebih daripada itu, Tuhan tolong kami, mampukan kami menjalani dalam kehidupan kami sehari-hari seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap individu yang terlibat dalam pelayanan sore hari ini. Tuhan berkati, Tuhan pakai. Biarlah nama-Mu yang senantiasa dipuji, dimuliakan. Kami juga menyerahkan setiap peralatan, perlengkapan yang dipakai, Tuhan berkati, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, tiada hambatan yang mengganggu kami. Terima kasih Tuhan. Kebaktian pada sore hari ini, dari awal hingga akhirnya, sepenuhnya kami serahkan di dalam kuasa-Mu, dalam pimpinan penyertaan-Mu. Ampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa dan permohonan kami ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali memuji nama Tuhan dengan lagu pujian Ada Tempat Bagi Yesus. Selanjutnya, firman akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Danang Kristiawan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kali ini diambil dari Roma pasal 10 ayat 4 sampai yang ke-15. Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15. Dan renungan pada malam hari ini sekaligus menjadi pendadaran, ya, persiapan sebelum kita mengikuti perjamuan kudus pada hari Minggu nanti. Roma 10 ayat 4 sampai 15. Sebelum kita baca dan renungkan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami akan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami dan mampukan kami memahami firman-Mu, serta menjadikan firman-Mu menjadi landasan hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Roma 10 ayat 4-15 demikian bunyi firman Tuhan. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Yesus Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat merupakan satu kata yang tentu tidak asing untuk kita. Karena seringkali ketika kita berdoa, ketika kita memberi pesan, yang kita harapkan adalah selamat. Dan tampaknya emang itu, semua orang membutuhkan selamat. Oleh sebab itu mungkin dulu banyak orang yang memberi nama anaknya itu Selamat. Kalau sekarang kelihatannya tidak ada ya anak-anak yang masih bayi pada akhir-akhir ini yang diberi nama Selamat. Di gereja kita mungkin kelihatannya juga tidak ada jemaat yang bernama Selamat, atau mungkin ada. Tapi begini, yang namanya selamat itu memang selalu dicari. Karena kita setiap kali berdoa, setiap kali kita mau pergi kemana-mana, yang diinginkan juga selamat. Bahkan saat ini ya, kita tidak beribadah di gereja, kita di tempat kita masing-masing, kita mengikuti protokol kesehatan, itu juga dalam rangka supaya kita selamat. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat itu apa? Keselamatan itu apa? Kalau kita mendengar ini dalam renungan kita, biasanya yang ada dalam pikiran kita adalah soal kehidupan yang kekal. Ya, itu benar. Tapi sebenarnya kata selamat itu maknanya luas. Bukan hanya untuk hidup nanti ya, tapi juga termasuk juga dalam kehidupan saat ini. Selamat itu berarti kondisi yang dibebaskan dari belenggu. Ya, itu dari kata soso, aman, ya. Dibebaskan dari segala bentuk kerusakan, berada dalam lindungan, itu selamat, ada damai sejahtera. Jadi yang namanya dibebaskan dari belenggu itu berarti juga luas banget. Karena kalau kita lihat hidup kita itu kan banyak belenggunya sebenarnya ya. Entah itu dalam hidup rohani kita yang paling mendasar. Setiap orang itu berpotensi untuk dibelenggu oleh dosa. Dan ini yang membuat kemudian kehidupan manusia menjadi rusak. Itu kan karena memang manusia semuanya bahkan berada dalam belenggu dosa. Ketika orang berada dalam belenggu dosa, maka kecenderungannya selalu berbuat jahat. Ketika orang berbuat tidak benar, tidak baik, jahat, hasilnya adalah hubungan dengan orang lain juga menjadi rusak. Ya, dan dikuasai oleh berbagai macam keinginan yang seringkali itu menimbulkan kekacauan. Itu berarti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keselamatan itu menjadi sebuah kebutuhan untuk kita. Karena tidak hanya hal rohani saja, orang juga bisa saja dibelenggu karena batinnya, misalkan luka hati itu juga belenggu loh. Ketika kita sulit untuk mengampuni orang lain, ketika kita sulit untuk berdamai dengan orang lain, ketika kita masih menyimpan dendam, sebenarnya kita belum selamat saat itu.
Demikian juga dalam hubungan dengan orang lain. Ya, kadangkala kita juga dibelenggu dengan berbagai macam bentuk belenggu seperti rasa benci, rasa dendam. Itu juga yang menimbulkan perpecahan di antara kita dengan saudara-saudara kita. Itu juga berarti kita belum selamat. Kita masih dibelenggu dengan itu semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berarti ada damai sejahtera. Ketika hubungan kita dengan Allah dipulihkan, ketika kita tidak dikuasai oleh kebencian, tidak dikuasai oleh kejahatan, tapi kita dikuasai oleh damai sejahtera, itulah selamat. Ketika hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita itu dipulihkan, itu juga selamat. Ketika kita tidak dikuasai oleh rasa pahit dalam hati kita, itulah selamat. Nah, pada saat ini kita bersama merenungkan satu tema bahwa yang percaya akan diselamatkan gitu ya. Rasul Paulus di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 tadi menegaskan bahwa keselamatan itu diberikan kepada orang yang mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya terhadap Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bacakan ayat 9 sampai yang 10 disebutkan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa itu maksudnya? Mengaku dengan mulut. Kenapa kok perlu mengaku gitu kan? Mengaku itu bukan hanya sekedar bahasa bibir saja, bukan hanya formalitas saja mengaku gitu ya. Tapi mengaku sesungguhnya terkait dengan kesadaran, penegasan diri dalam diri kita. Jadi mengaku dari kata homologeo itu berarti mendeklarasikan, menyatakan dengan sesungguhnya kepada orang lain, menyatakan di depan publik bahwa kita mengakui sesuatu, bahwa kita menyatakan sesuatu gitu ya. Nah, pertanyaannya kan gitu, mengapa kok perlu mengaku? Mengapa iman kepada Yesus perlu diakui dengan mulut lagi? Apa enggak cukup kita mengaku percaya itu dalam hati kita? Kenapa kok harus disampaikan kepada orang lain? Kenapa harus diakui di depan umum? Mungkin untuk menjelaskan itu ada contoh yang paling gampang itu begini. Tanggal 17 Agustus 1945 itu negara kita akan merdeka. Dan tandanya kemerdekaan itu adalah ada proklamasi kemerdekaan. Proklamasi itu apa sih? Pernyataan, ya kan? Pernyataan di depan umum bahwa kita dinyatakan merdeka, kita menyatakan diri, kita mengakui bahwa kita merdeka. Lah itu kan pernyataan. Coba misalkan sekarang, bisa nggak Indonesia merdeka tapi diem-diem lah, nggak usah dinyatakan. Bisa nggak disebut merdeka? Ya nggak bisa. Karena kemerdekaan, kondisi merdeka itu perlu dinyatakan, perlu diakui, dan karena itu kita menegaskan kita orang merdeka, gitu kan? Atau misalkan contoh yang lain, misalkan ada seorang yang saling mengasihi, perlu nggak kasih itu dinyatakan dalam bentuk pengakuan? Ya perlu, saya yakin. Ya baik itu entah yang berpacaran ataupun yang sudah menikah pasti pernah mengakui kepada pasangannya bahwa dia mengasihinya. Setidaknya kalau menikah itu kan di depan jemaat ketika pemberkatan pernikahan itu kan mengakui, bahkan kemudian berjanji, itu kan pengakuan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Dan itu berarti menuntut tanggung jawab. Itu sebabnya butuh pengakuan, ya. Disampaikan di hadapan orang lain, butuh pernyataan yang muncul dari dalam diri kita. Nah, mengakui Yesus itu sebagai Tuhan, itu maksudnya bagaimana? Mungkin kita berpikir, angger wong kan iso mengaku Yesus itu Tuhan, wes tok gitu kan. Bukan. Mengaku Yesus sebagai Tuhan itu berarti kita secara sadar menundukkan diri di bawah otoritas Tuhan Yesus Kristus. Kita mengakui bahwa Tuhan Yesuslah yang berdaulat. Yesuslah yang menjadi Tuhan kita, yang berkuasa atas hidup kita. Itu berarti mengakui. Oleh karena itu, mengakui Yesus sebagai Tuhan itu perlu diungkapkan juga dengan keyakinan hati. Yaitu bukan hanya soal mulut saja, tapi ada dalam hati kita. Makanya tadi Rasul Paulus juga mengatakan, dan percaya dalam hatinya. Ya, itu juga perlu diwujudkan dengan kehidupan kita. Kenapa? Karena yang namanya orang mengaku Yesus sebagai Tuhan
mengaku bahwa Yesus yang berotoritas atas hidupnya, berarti dia mau mengabdikan diri di hadapan Tuhan. Itu berarti hidupnya akan mengikuti apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi ajaran, apa yang menjadi teladan. Itu tanda pengakuannya kepada Yesus sebagai Tuhan. Kalau orang mengaku Yesus sebagai Tuhan tapi hidupnya tidak seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, berarti pengakuannya itu tidak benar. Pura-pura. Misalkan gini, kalau misalkan kita punya teman baik, kemudian dalam pekerjaan tiba-tiba teman kita itu dijadikan bos kita gitu ya. Lalu kita menjadi anak buahnya, mau tidak mau kan kita mengakui itu. Nah, tanda kita mengakui bahwa teman kita itu bos kita gimana? Ya kita mengikuti apa yang jadi perintahnya. Ya kan? Karena dia bos kita. Kalau kita mengakui bahwa dia bos kita tapi kita tidak mau mengikuti apa yang jadi instruksinya, berarti kita tidak sungguh-sungguh mengakui dia sebagai atasan kita. Demikian juga dalam hal iman. Kalau kita mengakui bahwa Yesus itu Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, berarti kita juga sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada Tuhan. Nah, ini menjadi penting untuk para peserta baptis ya, yang nanti akan dibaptis pada minggu kelima bulan Agustus ini. Jadi nanti minggu kelima ada baptisan. Ketika Anda nanti mengaku percaya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, sesungguhnya Anda juga sedang menyatakan diri untuk menjadi abdi Allah, untuk mengakui Yesus itu sebagai Tuhan yang berotoritas atas hidupmu. Maka bukan hanya pengakuan di mulut, bukan hanya di hati, tapi itu juga harus diwujudkan dalam laku. Ya, setelah baptis, setelah mengakui, berarti hidupmu, polahmu harusnya mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus teladankan. Karena itu adalah menjadi bukti bahwa kita mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, kemudian menjadi pertanyaan juga, kenapa kok orang mengaku dan percaya pada Yesus bisa diselamatkan? Hubungannya apa? Mengaku percaya ya dengan keselamatan. Begini, ketika kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati, itu berarti kan kita mempercayakan hidup kita kepada kuasa Allah. Dan kuasa Allah itu adalah kuasa yang menyelamatkan. Jadi ibaratnya kita sedang mempercayakan sepenuhnya, kita membawa hidup kita pada kuasa Tuhan. Itu artinya kita mengaku Tuhan, Yesus sebagai Tuhan. Dan karena itulah kita mendapatkan keselamatan. Ya, jadi saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita memberikan hidup kita sepenuhnya pada otoritas Tuhan. Untuk dikuasai, untuk dikerjakan sesuai dengan karya yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Dan ketika dia berkarya, disitulah kita dibebaskan, disitulah kita dipulihkan, disitulah kita diselamatkan. Karena kalau kita perhatikan, sejak awal Allah memang mengasihi dunia. Allah kemudian berkarya untuk menyelamatkan dunia. Kehadiran Yesus adalah tanda ya bahwa Allah mengasihi dunia. Melalui karya Yesus kita melihat bahwa Allah itu membebaskan, menyelamatkan. Dan ketika kita menyerahkan hidup kita pada Yesus, sesungguhnya kita sedang mempercayakan hidup kita pada karya penyelamatan, pembebasan, pemulihan yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita. Itulah sebabnya mengaku percaya itu menyelamatkan. Karena kita sedang membawa hidup kita, mempercayakannya kepada Tuhan. Nah, inilah yang menjadi dasar pengharapan kita, bahwa Tuhan itu mampu membebaskan kita dari setiap belenggu. Tuhan itu penyelamat kita. Oleh sebab itu, janji Tuhan juga jelas sekali di ayat 13 tadi ya, bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kenapa? Karena Dia yang berkuasa. Sehingga dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap situasi yang sedang kita hadapi, belenggu apapun itu, entah itu belenggu dosa sekalipun ya, belenggu batin kita ketika kita terluka, atau belenggu dalam kondisi tubuh kita yang tidak sempurna, atau kondisi persoalan-persoalan yang saat ini sedang kita hadapi yang menjadi belenggu kita, berserulah kepada Tuhan, percayakanlah kepada Tuhan. Dialah yang berkarya dan Dialah yang akan menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa renungan ini sekaligus menjadi pendadaran untuk perjamuan kudus pada hari Minggu nanti ya. Perjamuan kudus itu mengingatkan kita akan Allah yang mengasihi kita dan menyelamatkan kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi nanti kita akan mengingat karya penyelamatan Allah. Dengan demikian mempersiapkan diri mengikuti perjamuan kudus juga kita perlu meneguhkan kembali pengakuan kita
kepercayaan kita untuk sungguh-sungguh menjadikan diri kita tunduk di hadapan Tuhan. Ya, kita menegaskan kembali iman kita. Dan nanti kita bersama-sama merayakannya. Kita merasakan rahmat Allah melalui perjamuan kudus yang kita lakukan bersama-sama. Jadi nanti perjamuan kudus akan dilakukan secara siaran langsung. Jadi kita mengadakannya di rumah kita masing-masing. Cuma bedanya nanti ada yang diadakan di gereja, dan itu nanti akan diwakili dari kelompok-kelompok, kemudian disiarkan secara langsung ya jam 8 pagi hari Minggu. Jadi nanti kita bersama-sama jam 8 pagi mengikuti siaran langsung di YouTube, dan kita bersama-sama dengan jemaat yang lain. Sesungguhnya kita sedang perjamuan bersama itu, cuma tempatnya berbeda-beda pada waktu yang sama ya. Semuanya bersama-sama mengikuti perjamuan kudus yang akan disiarkan secara langsung. Meskipun kita tidak bisa saling melihat, tapi kita bersama-sama dalam satu kesatuan roh. Jadi sebagai penutup, mari saat ini kita percaya, mari kita menundukkan diri pada otoritas Kristus, karena dialah yang menguasai hidup kita. Mari kita mempercayakan semuanya kepada Dia. Kita berseru kepadanya di saat kita berada dalam kesesakan, karena Dia yang membebaskan dan menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini meneguhkan kembali kami untuk tetap percaya kepada-Mu. Karena ketika kami mengaku dengan mulut kami, ketika kami percaya dalam hati kami mempercayakan hidup kami kepada-Mu, Engkau menyelamatkan kami. Dan inilah yang menjadi dasar pengharapan kami. Apapun yang kami hadapi di dunia, ada Engkau yang berkuasa atas hidup kami, yang menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyanyikan lagu pujian Kita Harus Membawa Berita. Kemudian doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak HR Suyitno. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Maha besar Bapa yang di surga, terlebih dahulu kami datang kepadamu
Mohon ampun atas dosa kesalahan kami Tuhan, agar kami anak-anak-Mu layak menghadap hadirat-Mu. Kami memanjatkan doa kami karena Tuhan adalah sumber kehidupan kami, sumber keselamatan kami, Tuhan yang hidup, yang senantiasa memperhatikan kami anak-anak-Mu. Pada malam hari ini, Tuhan, baru saja Tuhan memberikan firman-Mu untuk kami anak-anak-Mu. Mampukan kami untuk menerima seluruhnya di dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk mewujud nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kami, anak-anak-Mu di GID Jepara ini, Tuhan. Mampukan kami anak-anak-Mu dapat menanggapi, merespon, dapat saling mengasihi kepada sesama kami, tidak hanya warga gereja di Jepara ini saja, tapi mampukan kami untuk melakukan mewujud nyatakan new normal kepada semua orang yang ada di sekitar kami, yang juga merasakan ketakutan, merasakan kesedihan, kekhawatiran karena situasi yang berbagai macam yang ada di sekitar kanan kiri kami. Mampukan kami anak-anak-Mu untuk mewujud nyatakan cara hidup baru yang peduli atas sesama kami yang membutuhkan, agar kami dapat mewujud nyatakan hidup baru yang mengasihi, yang menolong, yang saling memberi, agar hidup kami ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Karya Tuhan agar terwujud di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja-Mu di sini, sekalipun keadaan belum memungkinkan untuk berbakti bersama di gereja, tetapi dengan cara kebaktian di rumah tangga masing-masing. Sekalipun demikian, kami percaya Roh Suci akan hadir di setiap rumah tangga kami dan akan memimpin, memberkati persekutuan kebaktian kami di rumah kami masing-masing. Agar kebaktian yang kami lakukan di rumah kami masing-masing tidak hanya formalitas, tapi betul-betul kami sekeluarga berbakti kepada-Mu Tuhan, memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan mampukan kami untuk melakukan di rumah tangga kami masing-masing, di tetangga kami masing-masing, di dalam bangsa, masyarakat Indonesia. Jadikan anak-anak-Mu, anak-anak terang yang dapat bersaksi indah, baik dan benar di tengah masyarakat dan di tengah bangsa Indonesia. Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang senantiasa taat setia kepada-Mu Tuhan, sampai finish panggilan-Mu nanti. Mampukan kami untuk senantiasa rajin berbakti, agar kami dapat menjadi teladan contoh generasi penyambung kami. Kami mohon agar hidup kami berguna untuk kemuliaan nama Tuhan, berguna
untuk kegiatan-kegiatan gerejamu, persekutuan-persekutuanmu, dan juga berguna untuk masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini masih menderita sakit. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, tetapi kami tahu Tuhan yang senantiasa memperhatikan, menolong mereka yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang di rumah. Baik itu penyakit berat atau ringan, apapun yang dideritanya. Kami mohon uluran tangan-Mu Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa pada saudara-saudara kami yang sakit. Melalui pengobatan, makanan, minuman, sucikan dan berkati. Untuk menjadi daya kesembuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang sakit imannya, sakit hatinya, mengalami kepahitan. Tolong Tuhan, lepaskan mereka dari belenggu penderitaan, agar menerima kelegaan pertolongan Tuhan menjadi pribadi yang penuh syukur dan bersukaria di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk para hamba-Mu, para pendeta, para majelis, para panitia, para pengurus yang ada di dalam gereja GIT Jepara ini, yang senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan dengan bentuk apapun untuk kelancarannya. Kami mohon Roh Suci yang berkarya, Roh Suci yang menuntun dan memberkati, agar apa yang dilakukan oleh para hamba-Mu yang ikut ambil bagian ini dapat melakukan kegiatan-kegiatannya dengan tulus hati, dengan tertib, dengan disiplin, dengan ikhlas, jujur, penuh tanggung jawab, agar dapat menjadikan kegiatan gereja-Mu di sini semakin baik, semakin berkembang, dapat menjadikan gereja-Mu ini lebih teratur dan lebih berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk pekabaran Injil yang dilakukan melalui berbagai macam cara dan sarana. Kami mohon Tuhan berkarya, Roh Suci yang berkarya melalui hamba-hamba-Mu, melalui sarana dan prasarana. Injil-Mu dapat menggema di sekitar kami, di seluruh dunia. Jadikan hidup kami masing-masing secara pribadi, jadikan misionaris Tuhan, penyiar Injil, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah masyarakat, agar melalui hidup kami masing-masing, nama Tuhan dapat dimuliakan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami yang masih sekolah, sekalipun belum dapat belajar di sekolah, tetapi secara online dapat belajar di rumah masing-masing. Kami mohon, berilah kecerdasan, kepandaian untuk mereka, anak-anak-Mu, agar dapat menempuh pelajaran dengan baik dan menjadi maju pendidikannya, berhasil dengan baik. Kami percaya Tuhan akan menolongnya. Yang sudah menyelesaikan sekolahnya dan ingin bekerja, kami mohon Tuhan beri pekerjaan sesuai dengan kemampuan pemberian Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Karena kami percaya Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik untuk anak-anak. Kami berdoa untuk para remaja, pemuda yang sudah mengendaki berumah tangga. Kami mohon berilah jodoh yang sepadan untuk mereka, anak-anak-Mu. Jodoh yang seiman. Kami percaya Tuhan menyediakan semuanya ini. Tuhan, kami berdoa untuk
Kami para orang tua, mampukan kami tidak hanya menyekolahkan, membiayainya, tapi mampukan kami untuk selalu memberikan bimbingan yang baik, membina anak-anak cucu kami berdasarkan firman-Mu Tuhan, agar Tuhan memberikan akal budi yang limpah, kewibawaan, agar kami mampu untuk memberikan bimbingan kepada anak cucu kami, mengenal Tuhan sejak dari kecil sampai umur tua nanti. Kami mohon Roh Suci yang berkarya. Kami berdoa untuk para adiosmo yang badannya sudah lemah. Kami mohon Tuhan memberikan iman yang kuat dan senantiasa mempersiapkan sisa hidupnya untuk menerima panggilan-Mu sewaktu-waktu. Mampukan para adiosmo menjadi teladan yang baik, rajin berbakti, taat setia kepadamu. Meneruskan pembinaannya kepada anak cucunya berdasarkan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, Tuhan, yang nanti pada hari Senin tanggal 17 Agustus akan memperingati ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Tuhan, jangan sampai bangsa Indonesia Tuhan tegakan, Tuhan tinggalkan. Kami mohon, belas kasihanilah bangsa Indonesia. Para pemimpin kami sadarkan bagi yang menyeleweng. Sadarkan untuk merenungkan bahwa kemerdekaan tidak hanya tiba semata-mata, tetapi pemberian-Mu Tuhan. Karena berkat-Mu Tuhan, karena kasih karunia-Mu, bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka, berdaulat. Kami mohon Roh Suci yang berkarya memberkati para pemimpin bangsa kami. Presiden, Wakil Presiden, berilah hikmat, kebijaksanaan, makrifat, kewibawaan, agar dapat memimpin Indonesia berpegangan pada kebenaran, kejujuran, keadilan yang daripadamu. Berkati supaya dapat menyatukan semua pemimpin bersama TNI Polri untuk bersatu padu, bekerja keras, melakukan tugas dan kewajibannya berdasarkan petunjuk-Mu Tuhan, agar dapat berjalan dengan baik dan benar dan akan membawa kesejahteraan untuk bangsa masyarakat Indonesia. Kami mohon Tuhan mengingatkan, menyadarkan saudara-saudara, para pemimpin kami yang menyeleweng, yang korupsi, yang berbuat tidak benar, yang meninggalkan undang-undang, bahkan yang melanggar undang-undang, agar mereka sadar kembali ke jalan yang benar. Kami mohon kepadamu Tuhan yang Maha Pemurah, agar COVID-19 ini segera lenyap dari negara Indonesia. Bencana alam kami mohon Tuhan yang meredakan, agar bangsa Indonesia mengalami damai, sejahtera, aman, sentosa, adil, dan makmur. Demikianlah Tuhan yang dapat kami sampaikan. Kami percaya penuh kesalahan, kekurangan kami karena dosa-dosa kelemahan kami. Kami mohon ampun Tuhan. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama kasih karunia Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita kembali menyanyikan lagu pujian Terima Kasih Tuhan.
kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang